Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita di sini akan membuat kuis maupun survei di dalam Google Form. Nah, bagaimana caranya kita akan membuat kuis maupun survei di dalam Google Form? Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk melalui Gmail, bisa menggunakan Gmail, bisa juga menggunakan aplikasi atau yang terdapat titik 9 di bagian pojok sini. Ini ada titik 9 ya Bapak Ibu, saya perhatikan ini ya, 9 ini, atau bisa kita juga menggunakan Gmail. Kita klik Gmail. Nah, di dalam Gmail kita ini kita memastikan apakah Gmail kita ini menggunakan akun Belajar ID atau menggunakan akun Gmail pribadi. Perbedaannya di sini, di bagian sini, ketika kita menggunakan akun Belajar ID, maka di sini ada logo Belajar ID. Jadi, ketika Gmailnya Bapak Ibu sekalian tidak ada logonya belajar.id, maka dipastikan bahwa itu adalah akun belajar pribadi. Maka beralih ke akun Belajar ID jika belum. Nah, bagaimana cara beralihnya? Bapak Ibu silahkan klik profil seperti ini ya. Nah, di sini nanti di sini akan terlihat beberapa email. Jadi pilih yang menggunakan akun Belajar ID, belajar di belakangnya menggunakan belajar.id. Nah, setelah itu kita akan menggunakan Google Form. Bagaimana caranya? Kita klik titik 9 ini ya. Titik 9 kita klik. Nah, di sini kita akan mendapatkan beberapa tampilan. Kita bisa menggunakan Gmail dari sini, Drive, Classroom, Dokumen, Spreadsheet, dan lain-lain. Kita cari form, di mana formnya. Google Formulir ada di sebelah sini Bapak Ibu. Ini adalah namanya Google Formulir berwarna ungu. Kita pencet, kita klik ya. Ya. Jadi tampilan pertama dengan menggunakan Google Formulir seperti ini ya. Ini ada sudah disediakan template atau masih kosong. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita klik template kosong, ada tanda plus kosong ya. Kita klik. Nah, jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Untuk membuat menarik tampilan ini, yang pertama kita lakukan adalah kita akan merubah tema ya agar tampilannya ini menarik. Ini kan masih sangat polos. Jadi yang Bapak Ibu lakukan silahkan sesuaikan tema dengan memencet tombol sesuaikan tema seperti ini ya. Ini silahkan Bapak Ibu klik. Nah, opsi tema Bapak Ibu bisa pilih gambar terlebih dahulu. Di sini sudah banyak disediakan headernya dari tema, kemudian ada unggah, ada foto. Silahkan Bapak Ibu memilih yang mana yang Bapak Ibu anggap cocok ya. Saya coba contohkan di sini, saya akan memilih yang sudah disediakan oleh tema. Saya pilih satu. Nah, kemudian setelah itu sisipkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan ganti warna tema. Temanya akan seperti apa? Ini tersedianya semuanya serba ungu. Jadi boleh diganti atau ditambahkan dengan menambah beberapa warna. Kita sukanya warna apa? Misalkan warna merah. Kemudian tambah. Oke, atau ganti juga bisa ya warna. Kemudian warna latar belakangnya seperti apa? Kita juga bisa ganti ya. Warna pink. Nah, ini kemudian gaya font juga kita bisa ubah. Kita pilih, misalkan saya suka warna fontnya lucu. Nah, ini. Nah, ini adalah tampilan temanya sudah berubah ya. Nah, kemudian tentunya sebelum kita membuat sebuah kuis, maka kita harus memberikan judul terlebih dahulu. Misalkan ini adalah judul penilaian harian 1. Kita beri judul dulu. Ya, maka di sini juga akan ikut judulnya. Jadi secara otomatis tidak perlu kita men-save-nya atau mensimpannya. Kemudian kita tulis deskripsi formulir. Misalkan penilaian hari 1 materi misalkan ya untuk guru SD tema 4.
tema 4 sub tema 5, misalkan seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi nama. Nama lengkap. Nah, Bapak Ibu, karena di sini kita meminta hanya nama lengkap, maka di sini cukup kita klik jawaban singkat. Jadi di sebelah sini ada beberapa alternatif pilihan. Ada jawaban singkat, ada paragraf, dan lain-lain ke bawah. Maka kita hanya butuh jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Selanjutnya kita menambahkan lagi. Setiap ingin menambahkan itu harus kita tambahkan atau kita pencet tanda plus ya. Oke, kita tambahkan misalkan kelas berapa? Kelas. Nah, ini ada pilihan. Kita maunya mungkin Bapak Ibu mengajarnya lebih dari satu kelas. Jadi kalau cuma satu kelas tidak perlu dibuat kelas, tapi kalau Bapak Ibu mengajarnya di beberapa kelas, Bapak Ibu bisa pilih kotak centang ataupun drop down. Coba saya akan memilih di sini kotak centang ya. Misalkan kelas 4A. Kemudian kelas 4B. Misalkan seperti ini. Ya, kemudian wajib diisi. Nah, setelah itu kita akan membuat soalnya. Soalnya kita tambahkan lagi. Nah, misalkan di sini saya akan membuat soal 3 ditambah 5. 3 tambah 5 sama dengan titik-titik. Karena kita membuat beberapa option, jadi kita di sini cukup memilih pilihan ganda ya. Yang pertama misalkan 3 tambah 5, 5, kita tekan enter, kemudian 4, kita tekan enter, 3, kemudian kita tekan enter, misalkan di sini jawaban yang benar adalah 8. Ya, kita wajib isi. Setelah itu, kita akan membuat lagi soal dari gambar, misalkan dari gambar. Nah, ada gambar yang akan kita sisipkan. Kita nyari gambar dulu, kita sisipkan gambar yang kita inginkan. Ada beberapa pilihan di sini, unggah. Ini unggah dari laptopnya kita, dari kamera juga bisa, foto bisa, Google Drive juga bisa. Saya akan mencoba dari Google penelusuran gambar. Misalkan ini dari internet ya, dan kita klik saya sini. Di sini saya akan memilih gambar Presiden Jokowi. Nah, di sini saya akan memilih gambar Presiden Jokowi 1. Setelah saya pilih gambarnya, maka saya akan sisipkan. Nah, ini adalah gambar dari Presiden Jokowi. Di sini saya akan menuliskan pertanyaan. Siapakah nama presiden di bawah ini? Masih dengan pilihan ganda, saya akan pertama menulis Insinyur Joko Widodo, kemudian Soeharto, Habibie, Megawati. Jangan lupa kita wajib isi. Selanjutnya kita akan membuat atau kita akan menambahkan lagi dari YouTube, misalkan dari YouTube. Nah, di sini ada pilihan ya, ini dari YouTube. Tambahkan video. Nah, misalkan saya akan menambahkan tema 4 kelas 4. Sini. Nah, saya akan memilih salah satu, kemudian saya pilih.
Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada pertanyaan opsi 1, ini harusnya kita hapus ya, sehingga nanti supaya rapi, caranya menghapusnya adalah kita klik, kemudian kita hapus seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melakukan kesalahan pengetikan atau terlalu banyak halaman, tanpa sengaja mengenter-enter sehingga kelebihan halaman, maka cukup klik yang akan dihapus, kemudian ada tanda hapus seperti ini, maka kita cukup hapus. Seperti ini ya. Nah, ini videonya tanpa judul. Jadi kita berikan judul dulu. Perhatikan video. Simak ya. Simak video di bawah ini. Nah, sudah. Ini sudah dalam bentuk video. Jadi kita lihat videonya, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini pertanyaannya. Setelah kalian mengamati video di atas, apakah yang dilakukan Lani bersama teman-temannya di halaman, misalkan seperti itu ya, isi videonya misalkan seperti itu. Nah, masih di pilihan ganda, kita akan membuat satu. Bermain layang-layang. Bermain layang-layang. Kemudian kita enter. Bermain petak umpet. Bermain kelereng. Dan bermain kejar-kejaran, misalkan. Jadi seperti itu. Ini dari video ada, kemudian dari yang lainnya ada. Kemudian kita wajib isi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah halaman, ini tadi baru satu halaman. Misalkan dalam satu formulir ini, Bapak Ibu ingin membuat suatu ulangan yang terdiri dari beberapa subtema. Nah, kita tambahkan ini, tambahkan bagian, kita klik tambahkan bagian. Nah, ini bagian 2. Ini kita bagi lagi judulnya di sini. Subtema, tema 4, tema 4, subtema 5, misalkan seperti itu ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi, kita akan membuat soal lagi, misalkan subtema 4, atau misalkan kita akan buat di sini deskripsinya, ini subtema 5 tentang pelajaran masih matematika. Misalkan ya, matematika. Nah, kita buat pertanyaan di sini. 5 dikurangi 1 sama dengan 4, 3, 2, 1. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita akan membuat terdiri dari beberapa halaman, nanti Bapak Ibu tinggal mengekspornya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan membuat kuis di sini, jadi kita harus atur dulu karena nanti di sini tidak akan otomatis jawabannya akan tidak diketahui karena kita belum mengaturnya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu silahkan scroll ke atas lagi. Nah, di sini ada pengaturannya. Jadi setelah kita melakukan atau membuat soal di Google Form, maka langkah terakhirnya adalah kita membuat setelan. Jadi setelan ini ada beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama, ini pastikan kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan alamat email, bisa juga dicentang, tergantung pilihannya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah banyak sekali kendala ketika kita ingin membagikan soal tersebut, anak-anak tidak bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena di sini masih dibatasi untuk pengguna dan di kementerian. Jadi ini kita lepaskan, kita hilangkan. Kalau batasi ke satu tanggapan, berarti responden itu akan hanya bisa masuk satu kali saja untuk menanggapinya ya. Nah, kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan di respon, ini silakan Bapak Ibu pilih ya. Misalkan ini jangan edit, kemudian lihat diagram ringkasan atau respon. Nah, kemudian bagian presentasinya kita atur lagi. Tampilkan status progres. Nah, ini ada juga tampilkan. Kalau saya selama membuat form, saya selalu membuat tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jadi nanti anak-anak kita kalau setelah membuat
mengerjakan tugas, maka ada pesan konfirmasi. Terima kasih, dan biasanya itu menulis terima kasih sudah mengerjakan penilaian harian 1. Penilaian harian 1. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan ya. Nah, itu udah. Nah, kemudian nih bagian perbedaannya kuis ya. Ini. Jadi kalau tadi kita belum jadikan dia kuis. Nah, untuk menjadikan kuis maka di sini perlu kita atur. Kita klik bagian jadikan kuis. Nah, jadikan kuis. Setelah di sini kita akan melihat rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nanti setelah peninjauan manual. Jadi kita centang di bagian segera setelah setiap pengiriman. Responden dapat melihat pernyataan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Jadi, ketika kita centang semua ini, peserta didik kita akan melihat pertanyaannya yang tidak terjawab, kemudian jawaban yang benar mana, kemudian nilai poin berapa dia dapatkan dari soal tersebut. Kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Nah, setelah itu kita kembali lagi di sini. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, 3 tambah 5 tadi, ini adalah soal pertama, 3 tambah 5. Karena kita sudah mengaturnya sebagai kuis, maka di sini nanti akan muncul kunci jawaban. Jadi kita klik dulu kunci jawabannya, apa kunci jawabannya? Misalkan 8 di sini jawaban yang benar adalah 8, kita klik bagian 8, kemudian misalkan kita kasih 1 poin itu adalah 2, kita klik 2. Kita klik selesai. Seperti itu juga di bawah, siapa nama presiden di bawah ini? Kunci jawabannya adalah Insinyur Joko Widodo. Poinnya kita kasih masuk 2, ya. 2. Kemudian kita tambahkan Insinyur Joko Widodo, kita klik selesai. Seperti itu juga di bawah. Video ini kita kasih masuk kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah, maaf ya. Kunci jawaban misalkan bermain layang-layang, kita kasih klik 2. Selesai, kita klik selesai. Kemudian bagian 2 seperti itu juga. 5, kunci jawaban 4. Poinnya 2. Selesai. Nah, Bapak Ibu di sini nanti bisa mengacak nomor ini sehingga akan tidak sama dengan peserta didik yang lainnya. Tadi mengacaknya adalah di bagian pengaturan di sini ya, Bapak Ibu bisa nanti mengacaknya. Nah, kalau untuk mengacak berarti nanti Bapak Ibu tidak perlu membuat nomor atau A, B, C-nya. Tapi kalau kalau misalkan Bapak Ibu tidak perlu mengacak, maka Bapak Ibu bisa menulis angka 1, kemudian optionnya A, B, C, D, bisa seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa kirim linknya atau kita bisa pakai linknya seperti ini ya. Kita langsung kirim ke anak-anaknya kita. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada lewat email, kemudian ada kita berbagi link ya. Kemudian ada kita juga embedkan. Nah, misalkan saya hanya ngirimnya lewat link saja. Kita klik link, kemudian kita perpendek URL. Ya. Kemudian kita salin. Nah, kalau sudah kita salin, maka kita pastikan, misalkan Bapak Ibu mengajarnya lewat Google Classroom, kita bagikan atau kita pastikan lewat link, kemudian kalau misalkan membagikannya lewat WA, maka cukup kita pastikan ke WA-nya kita. Nah, kemudian kita ingin lihat, kalau kita ingin melihat anak-anak sudah mengerjakan soal, maka kita lihat adalah respon. Ya.
Ya, respon. Di sini dalam respon ini ada menerima tanggapan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tidak ingin menerima tanggapan, misalkan sudah ulangannya sudah 1 hari ini sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka cukup dinonaktifkan ini, ya, tidak menerima tanggapan. Maka setelah tidak diberi menerima tanggapan, maka anak-anak sudah tidak bisa mengerjakan. Nah, untuk melakukan penilaian, melihat nilainya semua, kita download ini, membuat spreadsheet ini, kita download, ya, download. Nah, kita buatnya adalah buat spreadsheet yang baru, ya. Kita buat. Nah, di sini karena belum ada yang merespon, maka belum ada daftar namanya atau yang merespon. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, setelah anak-anak mengerjakan, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, kemudian bisa kita, kalau sudah muncul nanti di bagian sini ini ada beberapa tanggapan muncul, kemudian ada beberapa, kalau kita mau lihat presentasinya berapa, maka dia akan muncul seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat tampilannya kita, ini misalkan seperti ini, kita tadi sudah menulis ya, atau kita sudah mengetik di Google Docs. Kemudian kita mau lihat tampilannya bagus enggak? Bapak Ibu bisa lihat ini ada tanda mata, ini bisa dilihat pratinjo namanya, tampilannya akan seperti apa? Nah, ini adalah tampilan yang sudah Bapak Ibu buat. Ini tampilannya akan seperti ini. Nah, tuh, ini berikutnya karena tadi terdiri dari 2 halaman. Kita lihat berikutnya. Oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita kembalikan lagi ke sini. Nah, jadi untuk membuat Google Form sampai di sini ya Bapak Ibu, itu adalah cara membuat kuis di Google Form. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat suatu option atau uraian ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan membuatnya seperti, misalkan saya akan membuat, saya tambahkan lagi ya. Misalkan siapa, di sini siapakah nama presiden pertama Indonesia. Nah, di sini saya ingin membuat suatu uraian. Ya, jawaban singkat. Di sini akan membuat jawaban singkat. Nah, di sini diminta kunci jawaban. Jadi sebenarnya kalau untuk Google Forms ini, kalau kita ingin membuat suatu soal dengan menggunakan uraian akan lebih baik kalau tidak menggunakan kunci jawaban. Kenapa? Misalkan saya tulis kunci jawabannya di sini. Misalkan saya tulis ini presiden, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Insinyur Soekarno. Nah, Soekarno. Jadi Bapak Ibu di sini I-nya ini adalah I besar, kemudian S-nya juga adalah S besar. Jadi ketika anak-anak menulisnya tidak sama persis dengan apa yang kita tuliskan, maka itu akan terdeteksi bahwa jawaban itu adalah salah, meskipun jawaban itu benar ya. Jadi kalau untuk uraian singkat tidak perlu kita cantumkan tulisan ya atau kunci jawaban. Nah, kemudian kalau misalkan lagi kita akan membuat, ini kita klik selesai ya. Ini selesai. Nah, jadi tidak ada kunci jawaban di sini. Kita akan membuat misalkan tuliskan. Nah, ini kita meminta anak-anak kita untuk mengupload misalkan anak-anak kita supaya rajin menulis, apakah benar mereka yang mengerjakan, bukan orang tuanya mengerjakan. Kita misalkan tulislah kalimat, misalkan ya, kalimat di bawah ini dengan benar. Aku suka bermain layang-layang. Nah,
Tulislah kalimat-kalimat ini dengan baik dan benar. Jadi kadang ketika kita membuat soal ini, apalagi sekarang di tengah-tengah PJJ ini, kita tidak tahu apakah anak-anak itu yang mengerjakan soal atau bahkan orang tua yang sudah mengerjakan soal. Jadi untuk mengantisipasinya, Bapak Ibu bisa anak-anak disuruh tuliskan kalimat ini dengan benar ya. Tentunya ditulis di buku, kemudian bukunya itu nanti difoto, kemudian diupload. Bagaimana caranya? Nah, kita pilih di sini, kita suruh upload file. Nah, ini izinkan responden mengupload file ke Drive ya. Kita atur dulu. Nah, kita atur dulu. Ini misalkan jika jumlah maksimum file, misalkan hanya satu file yang akan diupload, kita bisa atur ya Bapak Ibu, misalkan satu saja cukup satu, kemudian kalau misalkan berapa yang dikehendaki misalkan 5, boleh juga 5 atau lebih dari satu. Ukuran file maksimal. Nah, kadang-kadang di sini saya melihat, bahkan mungkin sepengalaman pribadi, anak-anak saya itu ketika mereka diminta untuk mengupload video, ternyata tidak cukup, karena di sini mereka belum mengatur ukuran file maksimalnya itu berapa. Rata-rata mereka minimal 10 MB, itu sangat sedikit sekali. Kalau misalkan untuk video, boleh 100 MB juga boleh, 1 GB juga boleh ya, seperti itu. Jadi jangan 1 MB, 10 MB kalau untuk mengupload sebuah video ya, untuk bukti fisiknya. Misalkan anak-anak suruh senam, silahkan upload videonya ya, lewat Google Form. Nah, kita bisa pilih di sini. Misalkan kita pakainya yang 1 GB, banyak sekali 1 GB itu. Ya, kemudian ini wajib diisi. Izinkan hanya jenis file tertentu, ini tidak perlu. Nah, ini karena kalau kita mau pilih salah satu hanya misalkan PDF, berarti hanya PDF yang bisa diupload ya. Kemudian kalau video hanya video saya bisa diupload, jadi tidak perlu kita nonaktifkan. Wajib diisi, kunci jawaban tidak perlu diisi. Ya. Oke, jadi seperti itu. Maka kita lihat lagi tampilannya, Bapak Ibu ya. Tampilannya akan seperti apa? Kita lihat lagi mata ini pratinjau. Tampilannya seperti ini. Ya. Berikutnya. Ya, karena ini saya harus mengisi. Ya, saya harus coba mengisi dulu. Nama saya misalkan Faiza. Kelas 4A. 3 tambah 5 sama dengan 8. Siapakah nama presiden di bawah ini? Insinyur Joko Widodo. Misalkan bermain layang-layang. Nah, karena tadi saya sudah mengisi bahwa ini harus wajib diisi, maka saya tidak bisa mengklik berikutnya. Jadi ketika nanti anak-anak sudah ini ditandai, kalau wajib diisi ada tanda di sini, ini wajib. Kalau belum mengisi atau mengkliknya, maka dia tidak akan bisa untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Kita klik berikutnya. Matematika 5 kurang 1 sama dengan 4. Siapakah nama pertama Presiden Indonesia? Insinyur Joko Widodo. Tulislah kalimat ini dengan benar. Aku suka bermain layang-layang. Nah, di sini tambahkan file. Upload ya. Misalkan upload. Saya akan mengupload dari perangkat saya. Jadi kalau misalkan kita pakai HP, ini lebih praktis lagi Bapak Ibu. Karena kalau di HP langsung ada pilihan untuk, misalkan ini saya gambar ya, dalam bentuk gambar. Ini ada pilihan untuk langsung menfoto ya, memasukkan foto. Nah, kemudian upload. Saya akan mengupload. Nah, kemudian akan saya kirim. Lihat skor. 8 dari 8. Kenapa hanya 8 dari 8? Karena yang di bagian uraian tadi ini saya tidak memberikan kunci jawaban, kemudian juga ini tidak diberikan kunci jawaban. Maka hanya yang option PG-nya saja yang dapat menilai. Nah, kemudian di mana saya melihat responnya? Kita kembali ke awal tadi, kita lihat respon. Nah, di sini responnya baru 1. Tadi baru saya isi ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini respon. Ini langsung muncul respondennya, nama Faizanya muncul. Kelas 4A, yang mengerjakan baru kelas 4A.
Nah, di sini bisa muncul ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat lagi setelah itu. Di sini adalah total dari keseluruhan supaya memudahkan Bapak Ibu melihat. Nah, ini akan kita lihat. Nah, foto yang diupload tadi, dia akan otomatis tersimpan di Google Drive-nya kita. Jadi kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis akan bisa kita lihat bukti fisik yang sudah ditampilkan. Jadi keren ya Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini untuk penilaian dengan menggunakan Google Form. Bisa juga kita menggunakan Google Form ini sebagai survei. Misalkan Bapak Ibu ingin mensurvei, membuat pertanyaan, boleh di sini ya Bapak Ibu. Nanti selama PJJ ini mungkin kenapa murid-muridnya kita itu tidak respon terhadap pembelajaran kita, boleh Bapak Ibu melakukan survei, kemudian dibagikan ke orang tua ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.